Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya yang saya hormati ada Om LT sebagai founder Meetup nih, yang aslinya namanya Om Ilham ya. Terus yang saya hormati juga ada Mas Faisal yang perwakilan dari Tegal Dep dan juga dari Tangerang yang akan ngisi acara ini kan ada Bang Irfan, perwakilan dari Meetup Tangerang. Terus ada juga yang dari Purwokerto. Jadi saya mewakili perwakilan dari komunitas Meetup ya, termasuk ini ya, webinar nih saya baru pertama kali ini kita kolaborasi sama Meetup yang ada di Tangerang yaitu Bang Irfan. Kita mau belajar coba materi dari scraping Ruby dari pematerinya itu Bang Irfan dari Meetup Tangerang. Ya, selanjutnya sih buat para peserta yang udah hadir, mudah-mudahan nanti dari materi yang disampaikan oleh Bang Irfan ada manfaatnya, bisa kita pahami bareng-bareng dan bisa digunakan nanti untuk di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, kita hari ini akan belajar tentang yang namanya web scraping. Web scraping itu kita menarik data dari sebuah web secara otomatis. Nah, kebetulan bahasa programan yang akan kita pakai pada malam hari ini adalah Ruby. Mungkin teman-teman agak kaget gitu ya. Ruby ini jarang banget ya kalau di Indonesia itu dipakai. Cuman kalau dari saya sendiri udah biasa gitu pakai Ruby untuk scraping website ataupun data-data yang mungkin akan dipakai gitu. Jadi sekalian juga mungkin barangkali teman-teman belum belum pernah belajar Ruby atau belum pernah tahu Ruby, sekalian juga nanti bisa belajar bareng tentang Ruby gitu ya. Langsung aja, ini materi hari ini. Ya, kebetulan saya member Meetup dari chapter Tangerang. Kemudian kalau teman-teman mau kontak-kontakan dengan saya bisa langsung aja ke website saya atau ke LinkedIn saya atau kalau mau lebih intim ke Twitter ya. Ini tadi yang saya bilang versi Irfan lebih ganteng gitu. Oke, kita lanjut. Agendanya apa aja hari ini? Kita akan bahas tentang Ruby. Kenapa kita pakai Ruby dan kita akan juga pakai yang namanya WATIR. WATIR itu kepanjangan dari Web Application Testing in Ruby. Itu sebenarnya dipakai buat testing otomatis testing gitu. Cuman buat scraping data itu cukup enak juga gitu dipakainya ya, lebih gampang gitu. Kemudian kita akan coba bahas bagaimana cara setup environment-nya, lalu bagaimana cara men-scrap dengan Watir, basic scraping dengan Watir, lalu kita akan coba uh, scraping data yang lebih interaktif. Jadi kalau di poin ketiga itu lebih ke statis data kayak kata apa namanya kayak teks doang gitu. Nanti kalau di poin keempat kayak bisa input apa namanya input teks atau klik sebuah button dan lain sebagainya. Nah, bonusnya nanti kalau misalkan masih masih pada kuat ya, kita akan tambahin background dan schedule proses. Jadi akan si bot scrapernya ini akan selalu melakukan updating data setiap beberapa waktu yang teman-teman mau setup gitu kayak sehari sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali dan lain sebagainya. Lalu ada juga nanti kalau misalkan masih pada kuat, kita akan coba buatin UI simple UI dashboardnya pakai gem atau library yang namanya administrate. Ini mirip-mirip kayak kalau di Laravel itu pakai apa namanya itu filamen ya, filamen PHP ya. Dan yang terakhir ada Q&A session. Oke. Kenapa pakai Ruby? Karena Ruby itu menurut saya sintaksnya enak banget ya, lebih gampang, lebih user friendly. Terus apa namanya learning curve-nya itu gampang gitu, nggak sesulit kayak Golang atau Rust atau mungkin C++ dan sebagainya yang high level language gitu. Ruby ini termasuk salah satu bahasa pemrograman yang tidak dikompil, artinya dia runtime bahasa pemrograman yang dijalankan secara runtime. Artinya ketika kita bikin suatu codingan di bahasa pemrograman Ruby itu bisa langsung di-run, nggak perlu dikompil dulu. Kemudian ya, library yang akan kita pakai ya tadi udah dijelaskan pakai Watir, itu singkatan dari Web Application Testing in Ruby, menggunakan engine-nya pakai Chromium.
yang mana nanti akan bisa melakukan interaksi dengan browser dari Watir dengan si Chrome-nya. Lalu kita juga akan pakai Nokogiri. Nokogiri ini adalah sebuah library parser yang mana dia dimanfaatkan untuk memanipulasi HTML atau XML. Yaitu bisa buat baca teks HTML yang akan kita scrape gitu ya. Nah, secara flexibility, Ruby ini juga sangat fleksibel gitu ya. Bisa buat yang simple scraping atau yang kompleks scraping gitu. Dibandingkan dengan tool-tool lain, saya pernah pakai Scrapy yang di Python dan juga pakai webscraper.io. Itu menurut saya perlu pelajari dulu tooling dari si scraping-nya atau flow dari si scraper.io-nya. Nah, kalau pakai yang apa ya basic kayak Ruby terus ditambahin Watir sama Nokogiri ini kita bisa lebih mudah tanpa perlu mempelajari si scraping-nya atau si webscraper.io-nya. Kita cukup yang penting tahu HTML-nya atau tahu tag-tagnya itu apa ada di mana terus bisa kita scrape gitu. Itu udah cukup sih. Sehingga si Watir ini atau si Ruby dengan Watir ini lebih intuitif dan juga lebih mudah gitu. Ya, ini langsung masuk ke cara installnya Ruby. Ruby itu cukup mudah ya kalau diinstal di macOS ataupun di Linux. Nah, kalau di Windows, disarankan teman-teman itu installnya pakai WSL. Nah, di sini teman-teman kalau ngoding di Windows, biasanya pakai apa nih? Langsung di PowerShell-nya atau WSL pakainya? Langsung di Mau coba? Ngoding nggak pernah malah di PowerShell Om. Biasanya pakai IDE yang udah ini sih Om. Yang udah apa? Kayak VS Code gitu Om. Iya sih. Kalau di PowerShell nggak pernah sih. Benar. Salah ngomong saya. Ya. Iya. Kalau konfigurasi biasanya lebih Iya, sering konfigurasi. pakai Windows Shell sih biasanya sih. Oh, Windows Shell. Oke. Nah. Konfig pakai Windows Shell rata-rata ya. Kalau di Windows Shell kayaknya bisa pakai Chocolatey kalau nggak salah ya. Itu juga bisa dipakai buat install package-nya gitu. Lanjut. Nah, kalau udah bisa diinstal nanti bisa cek Ruby versionnya pakai command ruby-v. Ini kita cepet-cepetin aja ya, biar nanti langsung ke demo dan proses belajar scraping-nya lebih gampang gitu ya. Ini kurang lebih cara installnya. Jam install Rails, terus kita pakai Rails juga ya, karena nanti akan coba didemoin pakai bikin dashboard UI-nya gitu. Jadi biar lebih gampang, nggak cuma Ruby doang, tapi kita coba pakai Rails. Di sini ada yang nggak tahu Rails nggak? Ruby on Rails? Saya nggak tahu. Atau pernah dengar cuman nggak tahu? Saya nggak dengar nggak tahu. Iya. Kalau Laravel pernah dengar tahu? Om. Pernah dengar. Oke, kalau Laravel tahu? Tahu Laravel. Laravel tahu. Oke. Ya, kayaknya di Indonesia tuh PHP ditambah Laravel itu lebih populer ya dibandingkan Ruby on Rails. Jadi sebenarnya iya lebih laku PHP dengan Laravel ya di Indonesia tuh. Nah sebenarnya Ruby on Rails itu mirip dengan Laravel ya. Itu adalah sebuah framework dengan desain pattern MVC, model view controller, sama persis dengan Laravel. Bahkan sebenarnya Laravel itu terinspirasi dari Ruby on Rails. Makanya kalau teman-teman lihat sebenarnya Ruby on Rails Laravel folder-foldernya itu mirip banget dengan yang ada di Ruby on Rails. Jadi mungkin kalau teman-teman biasa pakai Laravel, terus ketika lihat Ruby on Rails folder gitu ya, oh ini nyontek Laravel nih, si Ruby on Rails-nya nih. Padahal yang duluan rilis Ruby on Rails. Ruby on Rails itu rilis di tahun 2004, sedangkan Laravel itu kayaknya di 2010 ke atas ya, baru banget itu. Cuman memang jauh lebih populer sih kalau pakai Laravel gitu. Nah ini biar teman-teman nanti juga belajar juga ya tentang Ruby on Rails. Kalau di Indonesia ini jujur agak susah nyari developer Ruby on Rails atau agak jarang gitu dan juga jarang yang nyari. Nah kalau di luar negeri itu lumayan banyak yang pakai. Kayak termasuk bahkan GitHub itu masih pakai Ruby on Rails ya teman-teman ya. Engine core-nya masih pakai Ruby on Rails. Terus kalau Shopify, Airbnb itu juga pakai Ruby on Rails gitu.
itu lumayan banyak perusahaan-perusahaan besar yang pakai Rails kalau di luar sana gitu. Oke, lanjut ya. Nah, setelah install Ruby terus install Rails, teman-teman juga perlu install yang namanya Chromium. Chromium itu apa? Chromium itu adalah Chrome, cuman dia bisa kita kontrol lewat apa ya? Lewat kode gitu. Kayak ketika kita mau ngebuka halaman website apa, itu bisa kita buka lewat kode yang ada di Ruby gitu. Nah, kalau di macOS ini installnya cukup pakai command brew install Chromium. Lalu di Ubuntu juga sama, Ubuntu juga bisa pakai command apt install Chromium browser. Nah, nanti kalau udah keinstall bisa dicek versionnya dengan dengan command Chromium browser version. Oke, ini cara setupnya. Lalu ini juga sama, ini juga. Nah, ini kurang lebih contoh cara scraping apa namanya sebuah halaman dengan Watir. Jadi pertama kita load library-nya dulu yaitu Watir. Kemudian kita set ke sebuah apa namanya sebuah variabel yaitu kodenya adalah watir titik 2 browser.new terus engine-nya apa. Nah, ini engine-nya kita pakai Chrome. Di balik layar sebenarnya Watir itu juga pakai Selenium. Selenium itu apa? Selenium itu juga mirip-mirip dengan testing engine gitu ya. Yaitu testing engine yang biasa dipakai untuk automated testing. Nah, selain Chromium itu ada juga bisa pakai yang engine-nya si Firefox. Nah, cuma di sini kita akan biar lebih mudah kita pakai engine-nya yang dari Chrome. Oke, setelah kita inisialisasi si Watirnya dengan komen ini, dengan kode ini, lalu kita bisa menuju ke suatu halaman website dengan komen atau dengan kode browser.goto terus diikuti dengan alamat websitenya. Nah, lalu setelah selesai, nanti di sini akan diolah websitenya, dibaca HTML-nya, nanti akan pakai Nokogiri ya. Nah, lalu jangan lupa setelah selesai memproses semua data itu browsernya teman-teman perlu close dulu. Karena kalau nggak di-close, dengan komen browser.close, itu nanti browsernya akan kebuka terus dan harus dibuka manual. Nah, ini bayangkan kalau misalkan teman-teman ngejalanin perintah ini di server gitu ya. Yang mana, oh ya ini nanti di Watir ini kita bisa pakai juga dengan mode headless. Nah, headless itu apa? Headless itu adalah sebuah mode untuk membuka browser di background proses gitu. Jadi, kita bisa ngebuka browser, cuman browsernya nggak muncul di UI gitu, tapi ada di background proses. Nah, bayangkan kalau teman-teman nggak nggak nge-close si browser tersebut, maka RAM yang ada di server yang ngebuka yang jalanin script ini itu akan habis gitu, karena Chrome-nya jalan terus gitu. Nah, biar Chrome-nya nggak jalan terus, itu browsernya perlu di-close dengan komen atau dengan kode browser.close gitu. Oke. Sampai sini dulu, ini ada yang bingung nggak dengan contoh kode dari Ruby? Ini kode Ruby kayak begini kira-kira. Cukup mudah dipahami ya? Barangkali teman-teman ada ini pertanyaan bisa langsung chat aja ya. Kalau misalkan Mau nanya Mas, Irfan, Boleh, boleh. yang navigate to website itu udah nge-scrap HTML-nya kan Mas? Atau Oh, belum. Ini kita baru ngebuka halaman websitenya. Terus nanti di proses scraping-nya ada di halaman selanjutnya ya. Tapi ini kita udah bisa ngebuka browser tersebut dan bisa kita olah gitu datanya atau halamannya gitu. Oke, Mas. Ruby ini kalau sekilas sih mirip Python ya. Betul sekali, memang mirip banget Python. Makanya kalau yang basicnya awalnya dari Ruby, ketika switch ke Python itu cukup mudah ya, cukup cepat ya, termasuk saya juga. Jadi saya cukup lama di Ruby, terus ketika switch ke Python itu cukup mudah juga. Karena sama persis, mirip-mirip. Nggak sama persis, tapi mirip-mirip. Oke, lanjut ya. Nah, baru setelah tadi kita udah bisa ngebuka si browsernya, terus halaman HTML-nya udah kebuka, baru kita olah HTML-nya dengan yang namanya library Nokogiri. Kenapa kita pakai Nokogiri? Karena kalau kita cuma pakai Watir, si Watir ini dia nggak bisa ngebaca atau nge-parser
HTML yang udah kebuka di browser gitu. Dia cuma bisa berinteraksi dengan browser, tapi dia nggak bisa ngebaca isiannya gitu. Nah, biar kita bisa ngebaca isiannya, kita perlu bantuan dari Nokogiri. Sebenarnya bisa dengan ngebaca isiannya, cuman agak susah gitu. Biar lebih mudah, ini kita pakai Nokogiri, sehingga ketika kita mau ngambil datanya, ini bisa lebih mudah. Nah, ini cara setup. Jadi setelah tadi browsernya udah bisa ngebuka halaman example.com, ini kita simpan HTML, isian HTML-nya. Jadi dengan browser HTML itu dia udah bisa ngebaca si HTML-nya. Kita simpan di sebuah variabel HTML, terus kita buat sebuah variabel baru namanya doc, lalu kita panggil komen atau apa namanya code-nya si Nokogiri, Nokogiri __2 HTML, terus isi HTML-nya. Nah, ini langsung bisa jadi sebuah kode yang bisa kita olah nanti. Kayak contohnya, kita mau ngambil title dari si halaman. Nah, kelebihan dari Nokogiri ini adalah kita bisa mengolah atau bisa mengambil data atau menselect sebuah data menggunakan yang namanya CSS selector. Jadi kalau teman-teman biasa kayak pakai CSS gitu ya, itu dot itu dipakai buat kelas, atau tag-nya itu dipakai buat baca tag-nya. Itu sama persis kayak gitu. Jadi misalkan di sini ada H1 yang mana dia adalah title yang punya class title, maka cukup H1 dot title. Atau kalau mau ngebaca di dalamnya H1 ada misalkan ada teks yang kecil gitu, yang biasanya mungkin subtitle-nya gitu. Bisa dipakai H1 terus pasti span atau strong-nya gitu. Nah, itu bisa juga cara seperti itu. Itu sangat mudah sekali. Jadi kita bisa pakai selektor CSS. Atau kalau selektornya itu agak rumit, kayak ada perlu logik tertentu, itu kita bisa pakai expand ya. Expand itu kita bisa memasukkan if else itu di dalam selektornya, sehingga kalau kita butuh kalau ternyata si HTML-nya, code HTML-nya itu agak rumit, itu kita bisa pakai expand instead of pakai CSS. Nah, baru setelah datanya udah kebaca, terus kita mau ngambil teksnya doang nih, maka bisa pakai perintah .map terus dalam kurung n.2 teks. Nah, ini kalau misalkan kalau di dalam CSS ini ada banyak gitu ya. Nah, maka ini kita bisa mengiterate. Sebenarnya .map ini adalah salah satu kode buat mengiterasi sebuah. Jadi hasil dari doc.css h1.title ini adalah array gitu. Nah, maka biar bisa kebaca, biar bisa kebaca semuanya, ini kita iterate satu-satu, terus kita ambil teksnya, sehingga di sini ini namanya titles. Dia plural ya, lebih dari satu, bukan singular. Oke, kurang lebih gitu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak tentang parsing atau baca HTML-nya? Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman bisa. Atau ada yang sudah mulai ini pusing-pusing mungkin? Ya, Waduh. langsung open mic atau lewat chat, nggak apa-apa. Nanti langsung dijawab sama Om Irfan. Ya. Kalau ada yang tanya lewat chat, boleh diinterupsi aja ya sayanya. Terus dibacain teksnya, chatnya ya. Oke, Om Irfan. Saya nggak ngebuka chat. Oke, lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang tanya atau bingung, bisa langsung tanya aja. Nah, kalau tadi, ini kita mengolah data dengan cara ngambil data yang statis gitu ya. Data statisnya diambil, terus kita baca, terus kita masukin dalam variabel. Nah, kemudian gimana kalau misalkan ternyata halaman itu butuh login, sehingga kita harus login dulu, baru bisa kita ambil datanya gitu. Nah, di Watir dan juga ini lebih ke Watirnya ya, fitur di Watirnya ya. Dia bisa juga kita pakai untuk melakukan otomasi untuk login gitu. Jadi yang penting udah tahu username dan passwordnya. Kita buka halamannya dulu, browser.go to URL-nya. Lalu kalau ada username password, kita isi text field-nya, terus di sini name-nya. Ini
teman-teman perlu lihat dulu name-nya si apa namanya? Name-nya si HTML-nya ya. Isinya apa? Kalau dia isinya username, maka tinggal disesuaikan aja. Nah, kebetulan di sini isinya username. Jadi name-nya adalah username. Terus kita set your username. Di set username-nya apa gitu. Lalu sama untuk password-nya juga, di set password-nya apa. Nah, kemudian cari button-nya dengan cara di sini kita pakai dot button. Dot button ini dia akan nyari tag yang isinya yang tipenya button. Terus type-nya submit, yang type-nya isinya submit. Lalu diklik, si browsernya akan melakukan klik proses ke elemen tersebut gitu. Nah, ini selama username dan passwordnya benar, ini maka akan bisa melakukan proses login ke halaman tersebut gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan mau navigate atau mau ngebuka sebuah link tertentu, ini bisa juga pakai linknya, terus teksnya apa, terus diklik. Atau kalau misalkan ada select option gitu, bisa juga pakai komen atau pakai kode .select list, terus name-nya apa, name-nya si select-nya itu apa, terus di-select yang isiannya apa, atau yang button tadi buat nge-search gitu. Mungkin kalau di sini masih belum kebayang ya, cara kerjanya gimana ya. Nanti kita di demonya mungkin lebih kebayang ya. Oke, tetap saya coba tanyakan dulu. Kalau ada yang bingung, boleh di-raise ya. Ada yang bingung nggak? Barangkali Aman ya? bisa langsung raise hand atau open mic langsung ya. Kalau enggak bisa lewat chat. Ntar Oke. di chat bisa kita bahas juga ntar di akhiran gitu. Oke. Ya, nah sebenarnya ini cukup mudah ya untuk melakukan sebuah scraping website. Maksudnya kodenya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu rumit. Yang rumit itu adalah proses untuk menganalisa HTML kontennya gitu teman-teman. Itu yang cukup lama dan cukup memakan waktu karena kadang-kadang HTML-nya sebuah website itu strukturnya tuh bisa random, ada yang terstruktur sehingga kita ketika nge-scrap gampang. Ada yang ketika bikin HTML konten itu strukturnya beda-beda, ada yang pakai table, ada yang pakai div biasa gitu. Nah, ini kita perlu mempelajari dulu si struktur HTML kayak gimana ketika mau melakukan scraping data. Mungkin sebelum kita masuk ke demo, ada beberapa catatan dulu ya, kayak walaupun kelihatannya mudah, ini mudah nggak sih kelihatannya? Kalau dari kodenya kan tadi cukup simpel ya kayaknya ya kodenya ya. Grab data, baca CSS-nya, terus bisa langsung diolah. Walaupun kelihatannya simpel, kelihatannya agak gampang, tapi ada tantangan-tantangan tertentu gitu. Kayak website itu teman-teman, itu perubahannya gampang sekali, sehingga mungkin cukup sering berubah. Nah, ketika kita misalkan di awal itu kita udah ngeset, kita mengambil title-nya itu yang H1 yang ada kelas title. Ternyata sama si developernya kelas title-nya itu dihilangkan, sehingga kita nggak bisa nih ngambil data title-nya atau title-nya nggak muncul. Nah, ini bisa terjadi, ini kerap kali terjadi ya teman-teman ya. Itu salah satu tantangan ketika mau meng-scraping data. Nah, solusinya adalah kita selalu melakukan, teman-teman disarankan untuk selalu melakukan regular testing di script teman-teman, ada testing code-nya gitu ya. Sehingga ketika ngetes, sehingga ketika dicoba itu berhasil, atau ketika gagal itu bisa ketahuan gagalnya kenapa. Terus ada alert juga, bisa ditambahin alerting juga atau notification ketika scraping prosesnya gagal, lalu nanti bisa diubah selektornya atau di parsing logiknya diubah kalau ada sesuatu yang berubah. Itu tantangan yang paling besar sih kalau menurut saya sih di dalam proses scraping data, yaitu perubahan website. Nah, yang paling menantang dalam tanda kutip ya, itu adalah untuk nge-scrap website pemerintah, teman-teman. Jadi saya beberapa kali mencoba, kebetulan di tempat kerja saya butuh nge-scrap data sekolah. Nah, data sekolah ini sering mati gitu data websitenya gitu ketika di-scrap datanya. Sehingga
nggak bisa ngupdate data akhirnya, sehingga banyak error-error ketika di scrap. Ternyata websitenya lagi maintenance, websitenya lagi ganti menteri sehingga websitenya mati dulu gitu. Macam-macam lah isunya. Itu tantangan terbesar menurut saya. Nah, ada tantangan lain, yaitu model-model website yang pakai modern JavaScript framework seperti React atau Angular atau Vue. Nah, itu mereka itu ketika nge-load konten itu mereka biasanya asinkronus. Nah, kalau udah kayak gitu, jadi kadang-kadang ketika si browser ini udah ngebuka suatu halaman gitu teman-teman, udah ngebuka xml.com gitu, itu kebuka, tapi kontennya belum ada, belum ke-load gitu. Sehingga ketika kita pilih doc.css h1.title, itu kosong. Kenapa? Karena kontennya masih kosong, belum ke-load. Solusinya gimana? Solusinya adalah kita pakai proses waiting. Entah itu pakai ditambahin sleep dulu, atau ada script pengecekan kalau kontennya udah ada atau belum. Nah, itu cukup menantang juga ya teman-teman. Nah, jadi bisa ditambahin sebuah waiting proses dulu gitu. Kalau misalkan ternyata HTML kontennya itu pakai React atau pakai Angular atau pakai Vue gitu. Nah, kemudian yang tantangan yang cukup menantang juga adalah inconsistent HTML structure yang tadi saya bilangin ya. Jadi karena mungkin developernya berubah atau ganti sehingga strukturnya ganti juga ya dari yang lama gitu. Nah, itu kadang-kadang ada yang pakai H1, kadang-kadang ketika bikin title itu pakai H2, sehingga nggak konsisten gitu. Nah, itu cukup menantang juga ya kalau nggak struktur HTML-nya nggak konsisten gitu. Solusinya ya kita tetap harus nyari data sebanyak-banyaknya. Kayak misalkan teman-teman itu ngebuka nge-scrap data sekolah gitu ya, data sekolah A, B, C. Ternyata di data sekolah A itu datanya ada, di data sekolah B misalkan data akreditasinya nggak ada. Nah, itu gimana nge-handle-nya data si akreditasi yang nggak ada itu tetap bisa kebaca gitu. Kemudian perlu ada yang namanya normalisasi data setelah kita ekstrak. Nah, kadang-kadang itu di sebuah teks yang udah kita ambil, kayak misalkan dari yang title tadi ya teman-teman ya, itu kadang-kadang ada ada tag yang ke bawah, kayak ada BR-nya, atau kadang-kadang ada white space-nya, ada spasi depan, spasi belakang, atau bahkan kadang-kadang ada enter-nya gitu ya, ada karakter enter. Nah, itu kita perlu clean up dulu gitu, biar datanya bersih. Itu proses untuk melakukan normalisasi data. Oke, sebelum masuk ke demo, terakhir tips and trick, ya tadi juga udah di-mention beberapa ya. Yang paling utama itu teman-teman adalah API Endpoints Exploration. Pastikan teman-teman sebelum nge-scrap sebuah halaman website, pastikan teman-teman itu cek dulu data yang mau di-scrap itu dia dilempar lewat API atau enggak. Kalau dilempar lewat API, pakai API aja. Jangan nge-scrap kontennya. Karena ribet karena buang-buang waktu ya teman-teman ya. Udah ada API, ngapain masih pakai scraping data di HTML-nya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang sering kelewatan nih. Udah capek-capek bikin scraping kontennya, ternyata dia ada API-nya. Terus ada retry mechanism. Jadi kalau misalkan dia gagal nge-scrap, bisa di-retry. Terus kalau bisa ketika datanya itu inkonsisten, itu teman-teman disarankan pakai regex gitu ya. Lalu ketika teman-teman bikin database skema, itu data yang kita scrap itu benar-benar bisa random ya teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita lihat misalkan data jumlah siswa misalkan di dalam sebuah sekolah. Kalau kita lihat, oh ini datanya integer nih. Ternyata ketika di scrap itu datanya malah string gitu. Kalau mau aman ya, itu semua data yang di scrap itu jadiin string dulu sih. Jadi nggak dijadiin integer atau dijadiin date atau data yang. Nah, nanti kalau udah selesai scrapingnya, baru dibersihin dengan cleaning data yang sesuai dengan tipe datanya. Kayak kalau dia string jadiin string, kalau integer jadiin integer, kalau date jadiin date gitu dan sebagainya.
Lalu kalau misalkan datanya udah bener-beneran rumit banget gitu ya di scrap, nah teman-teman bisa manfaatkan LLM atau machine learning model untuk mengkategorisasi data dan lain sebagainya. Oke, sampai sini dulu terkait tantangan dan juga tips and trick dalam dunia perscrapingan nih teman-teman. Boleh mungkin yang pernah lakukan scraping ada kendala atau ada tantangan yang lain, boleh di-share juga, atau ada yang masih bingung, boleh ditanyain juga. Sebelum kita masuk ke demonya. Gimana nih? Masih nunggu demonya Lanjut, aja. Mas. Oh, nunggu demo. Yang paling tunggu-tunggu ya? Ya soalnya kan Oke. kalau biasanya pakainya yang auto ngikut-ngikut gitu, ini sekarang sesuai scraping begitu tariknya. Oke. Oke, kita langsung demo aja ya. Demo yang akan kita pakai biar gampang gitu ya. Ini ada salah satu website yang walaupun jadul websitenya gitu ya, tapi ini lumayan ada contoh datanya. Terus dia juga punya halaman login yang halaman loginnya itu terbuka. Jadi username passwordnya admin gitu. Ini bisa kita pakai nanti ya buat nyoba. Sekali lagi ini webinar ya teman-teman ya, bukan workshop. Jadi mungkin kita dari kita mungkin belum provide apa namanya kalau ada error ketika nyoba itu mungkin nggak bisa dibantu kayak ketika offline workshop ya, yang kayak di Meetup di Bogor gitu ya. Dan karena waktu juga terbatas, jadi mungkin nanti di luar sesi aja kalau butuh bantuan gitu ya teman-teman ya. Nanti hasil dari contoh atau demonya ini bisa teman-teman lihat di halaman atau di GitHub-nya Meetup. Ini masih kosong banget ya. Nanti emang disiapkan buat setelah selesai demo, nanti kita akan upload ke sini. Oke? Cukup clear ya rule-nya ya? Iya, Kita betul. langsung demo aja. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan nih lebih lanjut, ntar bisa lewat grup Meetup tuh di WA atau Discord atau di Telegram ada. Nah, kita langsung demo session aja. Jadi seperti yang tadi udah disampaikan, kita akan pakai Ruby dan juga kita akan pakai Rails. Kita pastikan dulu Ruby-nya sudah terinstall ya. Nah, kalau teman-teman install yang terbaru, itu Ruby-nya ada di versi 3.3.6. Kemudian, kalau teman-teman juga install Rails yang terbaru, itu versinya ada di 8.0.1. Tadi benar nggak ya? Kayaknya salah deh. Oh, enggak ada. Tapi bisa saya buka kok nanti. Harusnya sih udah install ini ya. Ya, selama Ruby version sama Rails versionnya udah muncul komennya di sini, itu berarti udah terinstall dan udah bisa langsung dipakai ya teman-teman ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan coba buat Rails app baru. Kita pakai komen Rails new. Di sini ada nama app-nya. Ini nanti akan jadi nama folder ya. Rails spasi new spasi nama aplikasinya. Saya pakai nama. Ini muncul nggak, masih muncul nggak layar saya? Saya perintah komen itu muncul nggak? Masih, ya, udah aman. New web scraping demo. Iya. Real new web scraping demo. Oh iya, benar itu. Oke. Nah, kalau semuanya udah cancel, terus ini tinggal ditekan enter, maka dia akan langsung men-setup atau membuat apa namanya aplikasi untuk Rails. Nah, ini udah selesai. Kemudian nanti akan terbuat sebuah folder baru ya, namanya web scraping demo. Ini saya coba ls. Nah, di sini udah ada kebuat ya, web scraping demo. Ini saya buka aja, saya masuk ke cd web scraping demo. Terus di sini kita lihat, nah ini kalau teman-teman lihat folder-foldernya itu juga mirip banget dengan yang ada di Laravel ya. Ini ada app, ada db, public dan sebagainya. Ada vendor gitu ya.
Oke. Sekarang kita coba buka dengan apa namanya kode editor kita. Nah, saya kebetulan pakai RubyMine di sini. Jadi saya bukanya pakai RubyMine ya. RubyMine itu kode editor milik JetBrains. JetBrains itu yang bikin Android Studio. Android Studio itu produknya JetBrains kerjasama sama Google. Oke, ini udah kebuka di apa namanya IDE saya. Ini ternyata IDE saya masih ngebaca Ruby versi lama. Ini saya coba ganti dulu ke yang terbaru. Oke, ini harusnya udah kebaca. Nah, di Ruby itu ini bisa digedein nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Library manajernya itu ada di sebuah file namanya jump file, teman-teman. Jadi kalau di Node itu pakai package.json atau kalau di Laravel itu pakai composer.json, itu kalau di Ruby pakainya jump file ya. Jadi ini adalah file yang dipakai untuk nge-manage library-library apa aja yang akan kita pakai. Di sini bisa teman-teman lihat library-library yang udah diinstal sama si Ruby on Rails ini. Nah, karena tadi saya waktu bikin atau waktu nge-create comment Rails new-nya itu nggak nge-set database-nya apa, jadi biasanya kalau teman-teman pakai Rails, itu bisa ada tambahan komen kayak /d atau database, database gitu ya. Itu bisa di-set database engine-nya pakai apa. Bisa pakai MySQL, jadi bisa di /d.mysql atau Postgre atau lain sebagainya. Nah, by default, si Rails ini dia akan pakai SQLite namanya teman-teman database-nya. Nah, nanti filenya itu akan muncul di storage. Tapi ini karena belum saya setup, jadi masih kosong gitu storage-nya. Oke, lanjut dulu. Nah, untuk kita bisa scraping dengan Watir, kita perlu nambahin library-nya di sini. Itu dengan kode gem ketik 2 Watir. Atau kalau misalkan teman-teman mau langsung jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada beberapa yang di set versi-versinya gitu ya. Nah ini di sini saya gedein aja deh. Enggak. Oh, nggak bisa digedein. Wah, nggak canggih kayak ini nih. CTRL plus mas, Mirvan. Coba CTRL. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kayaknya ini saya berubah beda deh. Apa namanya? Oh ini saya gedein di sana. Nggak bisa. Nah, gini. Saya zoom pakai mouse, pakai trackpad. Oke, nah teman-teman bisa tambahin tadi Watir, terus ada satu lagi gem Kogiri ya namanya ya. Oke, kalau udah ditambahin di sini, nanti teman-teman perlu install dulu biar dia bisa kebaca. Caranya adalah dengan perintah bundle install. Oke, karena ini saya udah pernah install, jadi dia udah langsung otomatis ke install. Nah, kalau teman-teman kalau teman-teman nambahin gem doang di gem file, itu belum kebaca atau belum keinstall. Sampai teman-teman ngaran perintah bundle install. Kalau udah ngaran perintah bundle install, itu nanti gemnya atau library-nya akan muncul di gem file.log ini. Jadi kalau cuma nambah doang di gem file, itu nggak kebaca sama si Ruby atau Rails engine-nya. Harus di bundle install dulu, baru nanti bisa kebaca. Dan itu nanti akan masuk ke dalam gem file.log-nya. Oke, kalau sudah kebaca gini, nanti tinggal teman-teman buatin script buat nge-scrap halaman websitenya. Nah, biasanya kalau di Ruby atau di Rails, ini untuk nambahin script bisa lewat folder script atau bisa ditambahin di folder app. Tergantung kesepakatan bersama aja kalau misalkan dipakai bareng-bareng ya. Tapi pada umumnya seringnya sih ditambahin di folder app. Nah, biar gampang, di sini saya tambahin satu folder baru. Namanya scraper ya. Scrapers.
Nah, biasanya naming convention-nya itu dia pakai ruler, ada assets, controllers, ada S-nya di belakangnya gitu ya. Terus ada scrapers. Saya langsung aja bikin satu file baru, namanya, saya akan coba nge-scrap homepage-nya dulu ya teman-teman ya. Di mana homepage-nya? Di sini ya. Ini saya coba akan nge-scrap homepage ini dulu ya. Ini saya pakaiin nama homepage underscore scraper.rb. Nah, kemudian kita biar gampang, ini kita jadikan kelas aja ya. Kita tinggal panggil atau tinggal, ini saya gedein lagi ya, biar kelihatan. Kelas homepage scraper, terus tinggal kita enter aja. Nah, di sini nanti kita tambahkan satu functionnya. Kalau di Ruby, untuk bikin function pakai def, sama juga dengan di Python ya, teman-teman ya. Terus di sini saya tambahin scraper, nama functionnya. Oke. Kemudian kita tinggal panggil browser atau panggil kodenya si Watir buat manggil atau ngebuka sebuah halaman yang ada di browser. Kita coba masukin dulu ke dalam engine-nya ke dalam sebuah variable. Terus kita coba Watir titik 2 terus browser saya agak lupa nih kodenya tuh apa ya tadi, nanti dulu ya. Pakai new, terus di sini ada Chrome. Oke. Nah, terus kita bisa, kalau ini udah ke setup, ini kita tinggal panggil browser.goto, terus di sini ada URL-nya. Nah, ini kita masukin URL dari halaman yang mau kita scrap ya. Oke. Sampai sini ini harusnya udah bisa ngebuka si browsernya ya. Nanti akan kita coba run aja. Caranya nanti kita lewat terminal buat ngeran halaman ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk setiap browser yang kalian buka lewat Watir, pastikan kalian selalu melakukan browser.close biar RAM-nya nggak kemakan ya, RAM yang ada di server nggak kemakan. Nah, di tengah-tengah ini nanti kita akan mengolah data yang akan kita scrap. Di sini biar dia berhenti, jadi salah satu keunggulan atau yang lumayan enak di Ruby itu kita bisa interaktif debugger ya. Interaktif debugger itu kayak gimana? Jadi kalau kita tambah di sini namanya debugger, itu nanti dia akan berhenti dan kita bisa berinteraksi dengan variabelnya atau dengan kode-kode dari si Ruby tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba langsung run aja. Untuk nge-run Ruby file, itu kita bisa pakai perintah Ruby, terus nama filenya apa. Nah, cuman kalau di Rails, itu dipermudah lagi, kita bisa pakai yang namanya Rails Console, teman-teman. Jadi kalau kalian masuk ke Rails Console, si Rails ini akan otomatis bisa ngebaca si kelasnya ini, terus bisa kita panggil dari si Rails Console tadi. Nah, kita pakai Rails Console aja buat manggilnya. Ini command-nya adalah Rails Console atau disingkat Rails C. Nah, kalau kita perintah atau ketik Rails C, nah ini akan langsung masuk ke konsolnya si Rails. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung manggil kelasnya si scraper kita. Ya, namanya homepage scraper. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Di sini udah langsung muncul auto compression-nya. Kita bisa langsung tap aja homepage scraper karena ini dia kelas yang perlu diinisiasi. Jadi kita perlu ketikkan .new terus kita panggil nama function-nya. Homepage scraper.new.scraper. Ini harusnya kalau kita run akan ngebuka sebuah browser dari si Chromium. Kita coba ya.
Ya, kebuka ya teman-teman ya browsernya ya. Jadi dia ngebuka si browser baru di sini. Terus di sini, nah ini yang cukup enak ya kalau di Ruby ya. Itu yang tadi saya bilang, ada yang namanya interactive debugger. Jadi dia akan berhenti di tengah-tengah antara browser close sama browser goto ini. Terus kita bisa ngolah atau bisa main-main dengan si apa namanya si variabelnya atau kode-kode lain. Kayak misalkan di sini 1+1 gitu, sama dengan 2. Jadi ini kayak kita panggil konsolnya Ruby atau konsolnya Python atau konsolnya si PHP, tapi ini bisa ngebaca apa namanya kode yang ada di tengah-tengah. Kayak kita kalau kita panggil browser, ini dia akan muncul juga nih teman-teman. Nah ini ada kelasnya, dia bisa ngebaca si browser ini gitu. Nah kita bisa apa namanya bisa cek juga, kayak misalkan tadi kita mau ngecek ya dari Nokogiri ya, misalkan kita mau ngecek si HTML-nya kayak gimana. Nah ini kita bisa cek juga langsung browser.html. Nah ini HTML-nya teman-teman. Nah bentuk HTML yang ditampilkan oleh si Watir browser atau si Watir library itu masih berupa teks. Bisa teman-teman lihat ya, ini semuanya teks. Jadi kalau kita mau manggil atau mau berinteraksi dengan si salah satu elemen itu agak kesulitan, agak susah ya teman-teman ya. Paling gampang kita parse dulu si string HTML ini jadi sebuah objek ya kalau di Ruby. Jadi sebuah objek. Nah kita pakainya Nokogiri tadi. Ini komennya itu adalah kita coba ya. Doc sama dengan Nokogiri titik 2 HTML, terus isinya adalah browser.html. Ya, si doc ini udah menjadi sebuah objek teman-teman, bukan lagi sebuah string. Jadi kita bisa panggil kayak doc CSS, terus di sini ada panggil bodinya misalkan ya. Nah ini udah kita bisa manggil bodinya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita harus tahu struktur dari sebuah website yang akan kita scrape ya teman-teman. Itu langkah paling utama, paling wajib. Jadi kita harus pelajari dulu strukturnya. Kayak misalkan kita mau ngambil title-nya si ini nih. Ini kan ada sebuah posting ya. Sebuah posting, ini sebuah posting, ini sebuah posting. Nah, kita perlu pelajari dulu strukturnya kayak gimana. Oke, sampai sini dulu deh. Ini ada yang bingung nggak terkait cara pakainya si apa namanya Watir dan juga pakai Nokogiri tadi, atau cara ngebuka browsernya di kode ini? Ada yang bingung atau ada yang masih mau tanyakan? Bingung semua Om. Bingung semua. Oke. Ya kita coba langsung aja ya. Kita langsung coba nge-scrape salah satu data yang ada di sini. Ya tadi seperti yang saya bilang, teman-teman harus tahu dulu strukturnya kayak gimana. Cara paling mudah tahu strukturnya yaitu ya paling gampang dengan inspect element ya teman-teman ya. Nah ini. Inspect element adalah sahabat terbaik para scraper. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata dia itu bikin datanya, ini dia pakai table. Ini saya belum pernah scrape data ini ya. Ini juga saya agak kaget nih, ternyata dia pakai table. Terus ini dia wow. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Saya misalkan mengambil salah satu data ini nih. Ini kan dua post yang terpisah kan. Ini kalau dia strukturnya rapi, itu harusnya itu menjadi sebuah TD baru nggak sih? Harusnya ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, dia jadi satu,
dalam sebuah TD, sehingga nanti ketika kita mau ngambil salah satunya, itu susah sekali ini. Jadi kita harus mecah-mecah menjadi beberapa bagian, atau ya atau ini dijadiin satu gitu datanya. Kayak kita Mungkin biar coba kita anggap TD-nya satu itu aja dulu kali ya. Satu data aja kali dulu ya. satu data, boleh. Biar gampang. Akhirnya kita anggap satu data, oke boleh. Nah, kita kalau udah tahu strukturnya, kayak misalkan di sini, oh dia di dalam table, terus di sini set table dalam table lagi ya, nggak ada kelasnya lagi di sini. Nggak bisa ngebedain pakai yang mana nih. Oke, dia table, di dalam table ada table lagi, terus dia masuk ke TR, ke T-body, ke TD. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu di sininya, atau di konsolnya, kita mainin dengan CSS, terus table dulu kan ya, table pertama, terus kita masuk lagi ke table kedua, di dalamnya ada table lagi, terus kita masuk ke TD-nya aja langsung, bisa nggak ya? Langsung ke TD coba. Kalau bisa, oh bisa. Oke, ini kita coba lihat no stem ini, biar tahu kalau ini beneran datanya sesuai atau enggak yang kita scrap. Ini ada salah satu wording ya di sini, bisa teman-teman lihat. Ini udah sesuai atau belum dengan yang ada di title-nya nih. Nah, ini ternyata benar. Jadi ketika teman-teman coba nge-select elemennya di sini, terus yang di sini ada yang muncul online banking, online bill pay ini berarti kita udah benar nih nge-select elemennya. Nah, karena ini datanya masih karena ini masih jadi sebuah objek, biar gampang lagi, kita bisa pakai komen. Ini masih berupa array ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini masih di dalam array ya. Jadi kalau misalkan teman-teman panggil .text itu akan error. Oh, bisa sih errornya, bisa, ternyata bisa. Tapi dia semuanya akan muncul ya. Dia semuanya akan muncul, sehingga nanti kita buat ngebedanya agak susah. Nah, biar gampang, ini kita panggil satu-satu dulu. Itu dengan, kalau di Ruby itu bisa pakai comment first itu sama dengan index 01 gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau udah dapet, terus kita panggil text-nya lagi. Nah, ini lebih sedikit karena kita ngambil yang pertama doang dari TD yang banyak. Jadi kalau kita panggil komen kayak gini, CSS table TD, ini dia akan manggil semua TD-TD-nya gitu. Ini ada berapa TD? Ada 3, 1, 2, 3. Jadi di sini akan muncul semuanya kalau teman-teman nggak di limit indeksnya gitu. Dia jadi sebuah array gitu ya. Kemudian kita mau coba cari title-nya. Nah, di sini struktur title-nya itu ternyata dia ada di dalam sebuah tag A ya teman-teman ya. Oke. Kita langsung aja di sini bisa, kalau teman-teman pakaiin atau panggil yang pertama, terus di sini kita panggil CSS lagi dengan tag A, ya dia akan muncul ya. Online banking with free online bill pay. Nah ini. Terus kita coba ambil teksnya doang. Ya dapat. Online banking with free online bill pay related financing. Kita coba cek. Wah, ternyata si ini juga kepanggil teman-teman. Karena kalau kita panggil CSS A ini ternyata dia akan manggil semua, dia akan manggil semua tag A yang ada di dalam TD ini. Jadi ini kan ada 2 title ya. Nah ini di sini ada lagi nih. Jadi real estate financing. Dia juga kepanggil. Nah akhirnya kita butuh kalau mau ngambil yang pertama kita butuh indeksnya juga. Jadi yang pertama atau 0 terus kita panggil
teksnya. Nah, ini bisa kita lihat. Online banking with free online bill pay. Baru kita dapat judul yang pertama. Oke, sampai sini dulu. Wih, Gimana? keren. Sakti. Ya, Masih sampai sini aman dulu gimana? Om. Masih aman. Ini yang cukup membingungkan ya. Jadi kita tuh harus tahu strukturnya, benar-benar harus tahu struktur HTML-nya si konten ini. Apakah di dalam HTML-nya itu ada banyak tag-nya atau duplikat-duplikat tag. Kalau duplikat tag itu gimana kita ngambilnya. Jadi kita harus berstrategi gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, ini tuh dipisah-pisah dengan tag BR. Tag BR kita juga agak sulit ya kalau kita mau ngemisahin antar post. Ini kan dia jadi sebuah post-post terpisah ya, teman-teman ya. Cara paling gampang adalah kayaknya kita bisa kita pisahin pakai BR ini. Terus kita ambil, kalau kita lihat di sini tuh apa namanya, patternnya sama ya. Di dalam sebuah TD itu biasanya ada 2 post ya, ada 2 judul ya. Kayak di sini business credit, technical solution. Di sini juga kayaknya ada. Oke. Nah, ini juga agak ribet nih. Ternyata dia A ini ada A di dalam TD, tapi dia bukan title, teman-teman. Dia sebuah biasa. Nah, buat menghindari kayak gitu, kita tahu dulu nih rule-nya lagi. Ternyata untuk sebuah title, dia itu ditutup atau di wrap dengan tag B. Ini ada tag B-nya dulu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman coba panggil yang terakhir ya, ini kita coba panggil yang terakhir ya. Itu berarti ada di indeks berapa, teman-teman? 0, 1, 2 ya. Indeks kedua. Nah, kalau kita panggil indeks yang kedua, kita mau ngambil title-nya, ini kita akan salah. Yang muncul malah privasi. Kita coba cek ya. Benar ya, privasi ya. Kenapa? Karena di dalam sebuah konten, dia bisa punya tag A, tapi bukan title. Nah, biar lebih pasti lagi atau biar lebih benar lagi, kita harus pakai tag B. Ada tag B-nya di sini ya. Kalau dia title tuh dia ada tag B-nya. Kita coba cek lagi nih di yang title lainnya. Apakah rule-nya atau pattern-nya sama? Oh, ternyata sama. Ini tag B juga nih, teman-teman. Di sini juga apakah sama? Kita cek lagi. Oh, ini sama. Oke, ini berarti kita cek lagi yang di sini. Ini apakah pakai tag B? Oh, ini juga sama. Berarti pattern-nya jelas ya. Kalau kita mau ngambil title, maka kita harus wrap dengan tag B dulu sebelum ke tag A-nya. Oke, berarti di sini adalah ini B, CSS B, terus spasi A. Jadi kita manggil semua yang title doang. Oke, kalau kita panggil baru benar ya. Dia manggil si title-nya doang. Oke, cukup clear nggak? Clear Om, clear. Oke, ini beneran yang bikin pusing nih kalau struktur HTML-nya itu nggak terstruktur banget gitu. Amburadul lah istilahnya gitu. Nah, sekarang kita udah dapat judulnya nih. Terus bagaimana kita mau ngambil linknya juga. Linknya mau kita simpan juga nih. Nah, dari yang tadi itu, selain ada namanya teks, ini kita bisa pakai href. Ya, di dalam href-nya si A ini dia, kalau kita coba cek ya. Ya, ini sesuai ya. Dia dapat linknya untuk si ini, karena dia itu cuman partial link, nggak full link. Maka nanti kita perlu olah lagi data ini, biar kita bisa akses, yaitu dengan menggabungkan existing URL-nya si dia, terus digabung dengan, kalau kita lihat lagi, dia itu, oh ya benar,
base URL-nya digabung sama si URL-nya atau si path-nya dia gitu. Kayaknya kita udah dapat title-nya, terus kita udah dapat linknya si title. Sekarang kita akan coba ngambil kontennya ya teman-teman ya. Nah ini yang paling menantang nih. Kontennya itu nggak disimpan atau nggak dimasukin ke dalam ke dalam sebuah tag apapun ya teman-teman ya. Kalau bisa dilihat ya ini ya. Ini di BR-BR-nya pun juga nggak masuk nih ke BR-BR-nya nih. Oke, kita akan coba akali dengan pakai splitting data ya. Karena dia banyak dipisah dengan BR-BR, kita akan coba split si data ini dengan BR. Nah, kita balik lagi dulu ke tag TD sebelum masuk ke tag A. Terus kita akan coba melakukan split data. Nah, kalau di Ruby kita bisa split data berdasarkan berdasarkan pattern tertentu. Nah, ini kita patternnya mau di split berdasarkan BR ya. Ini kita bisa pakai kayak gini. Split, terus dimasukin mau di split by apa. Ini kita mau split by BR. Oh, ternyata kosong. Kenapa kosong? Karena dari Nokogiri nggak bisa di split. Itu harus jadi teksnya dulu. Nah, baru jadi. Dan kalau kita lihat lagi, ternyata dia cuma jadi satu, nggak jadi dua. Kita nggak benar kepisah gitu teman-teman. Karena dia nggak ada di BR-nya. Jadi ketika kita manggil teks itu, dia dipisahnya bukan pakai BR lagi, tapi pakai pakai kode Line ya. ya new line. Jadi kita harus ganti. Nah, baru dapat datanya. Sekarang datanya dapat, tapi berantakan. Oke, karena berantakan, kita harus bersihin dulu. Karena ini banyak spasi-spasi, ya teman-teman ya. Untuk ngebersihin spasi-spasi yang yang ini namanya white space ya, spasi di sebelum dan di setelah sebuah teks gitu ya teman-teman ya. Biar dia bisa kita ambil datanya biar bersih, kita bersihin dulu datanya. Kita hilangin spasi-spasinya. Nah, kalau di Ruby kita bisa pakai yang namanya map terus diikuti dengan strip. Nah, udah mulai bersih teman-teman nih datanya. Udah nggak ada spasi-spasi lagi. Cuman ada lagi. Ternyata ini ada yang masih blank atau teks blank gitu teman-teman. Oke, ini tadi kenapa saya bisa pakai map? Ini sebenarnya iteration. Cuman di Ruby itu kita bisa persingkat, nggak perlu panjang-panjang. Ini bisa pakai .map terus diikuti dengan fungsinya, itu fungsinya strip ya. Oke. Nah, sekarang kita mau hilangin empty string ini ya, biar datanya lebih bersih lagi. Caranya kita bisa pakai yang namanya compact blank. Ini kalau di Ruby itu cukup banyak ya magic functionnya. Ini kalau kita enter, oke. Sekarang udah bersih, udah nggak ada empty string lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi rule-nya adalah untuk setiap title itu biasanya ditandai dengan title-nya dulu, lalu ada deskripsinya, title-nya lagi, lalu ada deskripsinya. Oke, untuk dapetin title, berarti rule-nya adalah ambil dari yang pertama dulu. Oke, ini tadi saya masukin dulu ke dalam sebuah variable ya. Namanya contents. Content sama dengan variable tadi. Oke, sekarang kita bisa pakai kontennya untuk ambil title. Title sama dengan contents berarti yang pertama, yang indeks pertama yaitu indeks 0. Dapat title-nya. Sekarang kita ambil deskripsinya. Description. Contents yang ke satu indeksnya. Oke, kita dapat deskripsinya.
Dan ini kita tinggal olah, mau kita masukin kemana gitu. Kita masukin database, dan lain sebagainya. Oke, gimana teman-teman? Wih, Makin keren, pusing? keren. Makin pusing, tapi keren, bro. Ya, Makin itu yang sangat menantang ya. Itu kalau data HTML-nya hancur, makin khawatir. makin khawatir. Ini ada banyak obrol nih, kita coba lihat dulu. Ya, Itu mungkin bisa dibaca dari atas, Om Irfan. Itu ada beberapa pertanyaan yang tadi ditanyakan. Oke, dari paling atas dulu. Kenapa Ruby on Rails instead of Go atau Python? Eh, Sebenarnya lebih ke preferensi pribadi ya, karena memang saya basicnya lama di Ruby on Rails, jadi lebih nyaman pakai Ruby on Rails. Kemudian kalau di Go atau Python itu atau terutama di Go-nya ya, untuk jadi sebuah full stack application, biasanya teman-teman ya, ketika bikin sebuah aplikasi scraper, itu nggak cuma bikin script-nya doang ya teman-teman ya. Tapi biasanya kalau udah dipakein atau project untuk sebuah perusahaan atau orang lain, itu butuh UI-nya juga teman-teman. Butuh dashboard-nya juga. Kayak ketika mau nge-scrap sebuah halaman atau mau nge-trigger sebuah proses, itu nggak mungkin kan kita kasih command line-nya ke si usernya gitu kan. Jadi kita perlu buatin dashboard-nya juga. Nah, di Ruby on Rails, itu bisa kita buatin dashboard-nya dengan sangat mudah sekali gitu. Kalau di Go, saya rasa masih butuh banyak waktu ya kalau bisa jadi full stack ya. Atau mungkin bisa cuman perlu jadi API based dan ribet lah itu. API based terus pakaiin React dan lain sebagainya gitu. Di Python itu juga mirip juga sebenarnya case-nya. Kalau di Python, jujur walaupun saya juga lumayan megang beberapa project Python, cuman belum lama atau enggak lebih banyak di back end prosesnya. Jadi enggak banyak ke Python full stack-nya kayak pakai Django dan lain sebagainya. Saya kurang tahu apakah kalau di Django itu, jujur belum pernah nyoba, apakah kalau di Django itu bisa sangat mudah bikin sebuah dashboard. Tapi kalau di Ruby on Rails itu beneran gampang banget bikin dashboard. Nanti akan kita coba demoin ya, bikin dashboardnya. Oke, Rizky apakah menjawab? apakah masih ada yang bersangkutan? Apakah masih ada yang bersangkutan juga? Karena udah mulai tumbang ini, bro. Iya, Oke. anggap aja. Lanjut dulu. Memang materinya ini cukup berat ya. Jadi kalau misalnya ada yang pusing-pusing gitu ya, ini wajar lah kayaknya. Betul. Seleksi alam. Oke. Iya, seleksi alam namanya. Betul. Oke. Kita lanjut dulu. Lanjut dulu. Pertanyaannya, berarti di Watir itu menyimpan session? Betul, karena di Watir itu dia pakai browser beneran. Di browsernya juga bisa nyimpan session, bisa nyimpan cookies, dan lain sebagainya. Lanjut, dari Om Denny. Oh, ini pertanyaannya berat nih. Ketika login jika ada CAPTCHA, apakah bisa? Jika bisa, bagaimana? Sampai saat ini saya belum bisa. Jujur, kalau ada CAPTCHA-nya agak sulit. Biasanya kalau emang agak kepaksa atau mepet ya, itu pakai third party sih gitu, Mas Din. Biasanya kan ada beberapa third party yang bisa nge-solve CAPTCHA gitu ya. Kita tinggal lempar aja kode CAPTCHA-nya ke si third party-nya, terus third party-nya bakal ngebalikin result-nya apa, terus kita input ke dalam sebuah, atau kalau dia input base, itu kita bisa input, tapi kalau CAPTCHA-nya klik base, aduh itu susah banget. Beneran susah kalau login ada CAPTCHA-nya. Apalagi ada OTP. Pernah kepikiran bikin ketika di OTP itu dibikin session juga ya, untuk kayak misalkan kalau dia OTP-nya itu pakai apa ya namanya ya, pakai WhatsApp, masuk ke WhatsApp bisa kita baca sih WhatsApp code-nya, WhatsApp message-nya, cuma sulit pakai OTP sulit. Ya, tujuannya OTP sebenarnya kan
biar eh nggak bisa di-scrape. ya betul, salah satunya itu akhirnya untuk scraper-scraper yaitu bisa mempersulit bahkan bisa membuat itu tidak mungkin kan berarti kan? Betul, betul, betul. Mungkin ya, mungkin ada beberapa. Cuman selama ini saya agak 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 jarang ya project yang website yang perlu saya scrape itu ada OTP atau ada captcha-nya. Karena ini rata-rata yang saya scrape itu website pemerintah. Jadi ya gitulah, gak, gak banyak security yang dipakai gitu ya. Aduh, nggak bayar tau. Aduh, Mhm. itu fakta sih. Ya. Kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau yang lebih jago mungkin bisa bisa nge-bypass OTP. Cuman kebetulan di sini saya masih cupu ya. Ini cuman sharing-sharing aja apa yang pernah saya apa namanya? Yang pernah saya kerjakan gitu. Oke, gimana Mas Denny? Apakah tidak menjawab ya? Ya Om, jadi cukup cukup ini sih, cukup memberi wawasan udah cukup. Jadi Mungkin memang gini, itu OTP ya, berfungsi sebagaimana mestinya kan untuk ya, melindungi website kita dari itu. Betul. tapi Hmm. mungkin perlu kita ini, Om Irfan, mungkin Gimana? kita adakan sesi offline-nya yang lebih deep lagi terkait dengan web scraping ini, bahkan bagaimana Hmm. membobol yang ada CAPTCHA-nya atau yang ada OTP-nya ya kan? Benar nggak? Oke. Oke, 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 oke. Boleh, Menarik, menarik. Ya, menarik. itu nanti kita buatkan ini sesi offline-nya ya kan? Iya Benar betul. nggak? Oke, menarik, Nah, menarik, menarik. Boleh, boleh. Boleh Om, menarik. Oke, Ya. Ya, oke, tapi oke. yang ikut harus kita ini dulu, harus kita apa? Nanti mungkin kita seleksi dulu ya. Present dong. Bro Mas, Putu Gede, silakan Mas, langsung ini aja, Oke, langsung apa halo nih? Mas. Saya mau nanya, tes tes. Ya, Ya, silakan Mas. Masuk, Oke, masuk. saya mau nanya, biasanya kan kalau masalah scraping ini kita berurusan sama kalau di website tuh ada robot.txt. Kalau pakai Ruby ini gimana ya handle itu? Atau bisa bypass itu ya, Mas? Iya. Nah, karena yang saya pakai ini beneran ngebuka browser, bukan kayak bot. Enggak, jadi enggak kebaca sebagai bot. Jadi selama ini sih masih aman-aman aja ya Mas Putu ya. Seperti yang tadi saya demokan ya. Dia itu beneran ngebuka browser nih. Ini ada browser yang dibuka nih. Cuman memang kekurangannya adalah ini karena dia ngebuka browser beneran, itu lumayan memakan memori gitu di proses servernya. Dibandingkan kalau kayak pakai boot beneran boot gitu, Mas Putu. Jadi ini selama ini saya lumayan aman pakai pakai Ruby Water ini karena dia beneran ngebuka browsernya real, browsernya kebuka dan bukan bot gitu, bukan kayak bot gitu. ya. Jadi benar-benar browser bukan bot ya, beli ya. Betul, betul, betul. Gimana Bagaimana Mas Bli? Putu? Apakah Apakah menjawab menjawab? Bli? Eh, bisa-bisa, Mas. Terima kasih. Oke. Ya, Oke, next question. Cara mengatasi website yang nggak bisa di scraping atau forbidden gimana? itu yang tadi sih kayaknya. Ya, salah satunya itu ya ada CAPTCHA, Salah ada satunya itu, betul. OTP. Oke, oke. Website yang nggak bisa di scraping atau forbidden itu ada banyak ya. Yang pertama tadi ada CAPTCHA atau OTP atau ada kayak yang Mas Putu bilang tadi pakai robot.txt di limit gitu ya. Kalau buat eh mungkin nanti kita buatkan sesi terpisah untuk yang mengatasi CAPTCHA atau OTP. Tapi kalau yang robot.txt itu atau forbidden scraping itu harusnya kalau dia kalau ini benar ngebuka karena ini benar ngebuka browser Ya. harusnya ini nggak kebaca sebagai bot sih harusnya. Jadi masih bisa di scrap. Begitu Mas Dodi. Apakah menjawab? Oke, next saja mungkin ini yang Mas Dodi bersangkutan ada. warga Oh, Tegal masih ada. Ya. dari Tegal nih. Oke. Nah, ini pasukannya Faisal nih. Pertanyaannya ini nih, ngetes nih kayaknya nih. Ini udah jago-jago pasukannya Faisal. Bener nggak tuh Mas Dodi? Ya. Nah, coba Om, itu yang bawa Om. Coba Om Oke. buka efek elemen di websitenya Shopee. Oh, siap. Nah, Bisa, coba. bisa. Oke, nah kalau kita masih ada di konsol, ini kita bisa continue dengan komen C. Continue komen. Kita balik lagi ke konsolnya si Rails. Nah, sekarang browser saya tinggal satu,
karena yang browser dibuka dari itu tadi udah ke close ya teman-teman ya. Jadi udah hilang. Nah, sekarang kita coba buka websitenya Shopee. Oke. Shopee itu alamatnya apa sih? Shopee.co.id ya. Oke, kita coba buka go-to-nya ke shopee.co.id. Terus kita akan coba buka. Nah, kalau teman-teman merubah sebuah kode di sini, karena ini tuh dia on reload gitu ya, dia ngebaca kode sebelumnya. Jadi ketika kita jalankan lagi komennya, itu dia masih ngebaca kode sebelumnya. Nah, biar ngebaca perubahan kode yang ada di sini, ngerubah alamat ini misalkan ya. Ini kita perlu reload dulu biar si konsolnya ini reload ulang kode yang berubah. Oke, sekarang kita udah bisa ngebuka alamat si Shopee-nya. Homepage scraper, new scrape. Scrap-nya kelebihan. Scraper ya? Ya. Scraper. Harusnya scrape aja nih, salah. Ya, kebuka. Tapi dia ternyata butuh email dan password ya teman-teman ya. Karena login. Kalau Shopee Call ID-nya emang perlu login ya? Harusnya enggak ya? Coba deh. Tapi tadi enggak ya? Harusnya dia Coba ya. tampil home itu lah harusnya. Homepage. Oh enggak sih Om, ternyata dia langsung Iya. diarahkan buat login sih. Saya mau masukin username password, nanti kebaca di sini. Langsung pakai out Google. Enggak Oh kok, saya bisa. buka Shopee-nya kok. Enggak pakai login kok, bro. Oh ya? Ya, kok aneh ya? Oh Itu karena udah login Om. dia Ada catch-nya. coba itu di URL-nya itu login sebagai bener ding buyer ya. Oh, itu bisa tuh. Ini bisa. Oh karena ini browser baru Om. Oh, gitu. Dia jadi belum ada session dan cookies dan sebagainya. Kayaknya itu ya. Kayaknya gitu ya gara-garanya. Dari si Shopee-nya ya. Coba kalau Tokped ya. Tokopedia dulu deh. Tokopedia. Anggaplah 11-12 lah. Oh ya, coba kita pakai Tokped aja ya. Nih Ya, ternyata dia bisa langsung kebuka nih tanpa login. Ini saya bisa demoin juga sih buat login. Cuman ini harus masukin nanti username ke-share. password. Iya. Username password-nya nanti kebaca. Kan ada OTP lagi, bro. Ada kemungkinan nggak website ini ada apa namanya kayak di protected gitu ya dari scraping gitu. Dia itu Ya, atau dia kebaca kali dari Chromium gitu mungkin. Enggak, ini karena ini saya coba bikin dari sini ya, dari incognito ya. Ya, incognito. Oh iya, dia bisa langsung kebuka ya. Apa dia kebaca dari Chromium ya? Kayaknya kebaca, dia tahu kayaknya mungkin ini nggak normal nih gitu loh. Meskipun browser tapi dia ada mungkin browser tertentu sama dia diblok kayak gitu mungkin ya kan untuk Di-block menghindari mungkin ya. scrap ini, scrap produknya dia. I see. Nah itu tuh buka inspect-nya Om. Coba buka inspect elemennya Om. Ya, buka di situ aja inspect elemennya Om. Oke, boleh. Gimana? Mau buka ya? Mau ambil yang mana nih? Ini lebih rapi nih, berarti lebih mudah nih di ini kayaknya nih ya. Oh iya, Ya. biasanya kalau jauh lebih mudah kalau kayak begini-begini. Enak nih, jadi gampang scrapingnya. Gimana Mas? Mau diapain Mas? Buka inspect elemen Mas? Dia cuma minta buka ininya doang. Oh buka doang. Berarti Iya, gimana? Untuk kita cuma begitu doang kan? Nggak Ya Om katanya udah gitu. Berarti nggak memungkinkan nih kalau misalkan di scraping nih si Shopee. Mungkin kan, cuman masukin username password dulu. Oh iya benar. Di yang tadi. Berarti mungkin kita ini ya bikin user bohong-bohongan dulu ya kan, biar nggak ini ya kan. Di situ. Ini bisa nggak ya? Oh, pakai telepon ya? Pakai telepon. Ini sebenarnya saya baru tahu juga nih ada protected kayak gini. Kalau misalkan dia apa namanya nggak bisa di scrap, ternyata tampilnya kayak gitu ya, beda. Di browser bisa dia masuk. Langsung ke homepage, ternyata di Chromium perlu login dulu ya. Perlu login ya. Tapi yang lainnya sama aja sih.
Iya. Cuman yang di halaman Shopee-nya doang ya dia yang. Ya. Ya dan saya ada ide Om. Mungkin ada satu project nanti Om terkait dengan scrap ini Om. Lagi Om, satu Gimana? project. Gimana? Ya Gimana nanti lah, gimana? nanti kita omong di belakangnya. Oh, aku kira ini terkait solusi yang di Shopee ini. Oke. Nanti Faisal Tapi ini minta harusnya, service fee nanti. Susah. ya tapi ini harusnya bisa kalau misalkan Mungkin ini ya. bisa nggak ya dari Google? Oh, saya nggak ada ini access-nya juga di sini. Ini karena brand browser baru, jadi nggak ada emailnya. Iya. Ya nanti deh kita sesi terpisah deh kalau yang ada email Itu Om, apa login dengan untuk QR yang Om. Login dengan QR Om. login dengan QR. Nah, coba Oh, scan. HP-ku ada di sebelah. Udah bisa ya login pakai QR. Iya. Ya oke lah kapan-kapan lah kita ini lagi ya kan. Ya, 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 ya. Pasti Oke, oke. Nanti sebenarnya coba. bisa, yang penting kita login dulu kan. Ya, kita coba pakai Tokped dulu ya, buat ngetes nge-scrape data di sana ya. Kita coba ganti dulu deh. Jadi Tokped. Tokopedia. Di reload, jangan lupa. Dor. Langsung dia. Ternyata dia nggak diprotek si Tokped ini. Nah, teman-teman perhatiin ya. Tadi waktu saya nge-scroll ke bawah, dia tuh nggak langsung ngebuka kan. Itu tuh dia masih apa ya, lazy load gitu. Nah, itu juga salah satu tantangan ya. Kayak ketika kontennya belum ada, itu nggak bisa kita scrape karena bakal kosong sih itu. Nah, cara mengatasinya adalah kita bisa apa namanya, bisa scroll si ini ya, force scroll ke bawah gitu. Terus baru kita tunggu sampai kontennya keluar. Nanti baru kita ambil datanya gitu. Nah ini karena ini saya udah terlanjur nge-scroll ke bawah, terus udah ada konten-konten yang lain, harusnya sih ini udah bisa diambil ya datanya ya. Nah ini kita cobain spek elemen aja. Saya gedein, terus ini ada saya mau ngambil data ini misalkan. Ini spek. Oke. Wah ini generated semua ininya nih, kelas-kelasnya nih. Ini juga cukup menantang juga ya kalau yang kayak begini-begini nih. Ini tapi kayaknya ada satu rule atau ada satu pattern yang bisa kita pakai nih, yaitu PRD link product Ya, name. betul, betul. Iya. Ini kita coba ya. Kalau kita panggil doc sama dengan Kogiri, HTML, terus tadi apa sih, lupa apa. Langsung ya, langsung. Browser HTML. Oke, doc CSS titik PRD name. Dapat. Wis. Kita coba cek berapa jumlahnya. Size. Ada 32. Ini dikit sih. Ini berarti dia cuman yang ada di sini doang nih kayaknya nih. 32 nih. Kayaknya ya. Kita coba ambil salah satunya ya. Yang pertama. Oke, itu 7-in-1 converter. 7-in-1 converter. Oh Berarti iya. yang pertama nih. Yang pertama nih. Terakhir? Kalau yang terakhir, satu alat fitness treadmill. Nggak ada di sini. Oh, nah. Oh, ini dia. Oh, sampai ke bawah ternyata dia. Paling bawah. Oh, iya. WNRP. Ke bawah lagi kali, masih ke bawah lagi kali. Masih ke bawah lagi kayaknya. Oh enggak, itu belum kelut tadi itu kan. Iya, belum kelut ini. Iya. Nah, terus kalau kita lihat di sini tuh dia nggak ada apa ya namanya, nggak ada linknya gitu loh. Dia cuma ada produk. Coba ya, kita coba yang pertama dulu tadi ya. Ini cuma ada teksnya doang nih.
Ini kalau dilihat di kode-kodenya ini, itu dia nggak ada. Oh, karena kita cuma mengambil si produk linknya Ya, di sini. bukan kelas di atasnya. Harusnya kita Bukan kelas di atasnya. Harusnya ngambil kelas di atasnya. Betul. Oh, atau ini PRD Container Card. Ini kayaknya sama. Ini harusnya ini bisa nih. PRD Container Card. Pakai titik. Dor. Nah, itu benar. dapatlah data-datanya. Kabupaten Tangerang, alamatnya. Terus harganya tuh dapat. Price-nya. Oh, dia ada 2 price ternyata. Price asli sama price diskon ya. Betul. Terus kita bisa dapetin link. Nah, itu satu Apa PDF. ini? Ya. Oke. Image-nya. Promonya. Ya. Nah, kita bisa tinggal kita olah aja nih. Mau kita ambil apanya. Sebenarnya prinsipnya sama aja ya. Web apapun Ya, itu. Yang penting kita apapun tahu. itu. Yang penting tahu tag-nya ya. Tag-nya, Ya. strukturnya gitu. Itu kunci utama scraping data. Struktur dari si halaman yang mau kita scrape. Itu adalah kunci utamanya. Gitu. Oke. Apakah ini menjawab tadi? Siapa yang nanya? Ya. Om ini ya, Om Ihsanul. Ihsanul Ilham. Ya. Oke. Harusnya bisa ya. Kalau misalkan kamu mau nge-scrape datanya Tokped atau datanya Shopee. Oke, kita lanjut dulu. Tadi kita udah bisa sampai ngambil. Coba kita lanjutin dulu ke yang kembali ke topik utama. Kita udah bisa ngambil datanya tadi. Nah, sekarang kita akan coba demoin gimana caranya kalau misalkan ada halaman login. Ini coba saya sign off. Ada halaman login. Ya, ada kliknya berarti ya. Ada kliknya, betul Om, ada kliknya. Gimana caranya biar kita bisa masuk ke dalam si halaman ini. Oke, kita langsung coba demoin aja. Kita harus tahu dulu alamat loginnya. Berarti kalau misalkan kita masuk ke halaman sini, terus kita klik sini, ini kita coba inspect halaman dulu ya. Dia tuh ada di, dia punya ID namanya login link. Oke. Berarti kita perlu klik. Oke, ini saya balikin dulu ya ke index.html. Nah, di Watir itu dia juga bisa pakai CSS, character CSS, buat biar kita bisa berinteraksi dengan si halaman ini. Cuman kalau mau mengolah HTML-nya itu lebih enak atau lebih disarankan pakai yang Nokogiri tadi gitu. Nah, ini kita udah ada ID-nya. Ini tinggal kita panggil ID. Ini sama kayak gitu, sama kayak yang tadi ya, pakai CSS selector. Terus kita tinggal pakai function .click gitu. Ini kita coba langsung aja di browsernya. Nanti apakah ini udah berhasil masuk ke halaman login? Jangan lupa di reload. Terus homepage scraper .new .scraper. Kita perhatikan. Ternyata error. Oh, nggak bisa langsung pakai si browsernya. Aku agak lupa deh. Ini coba aku lihat komennya dulu ya. Aku agak lupa. Harusnya bisa sih ya. Itu text field-nya Om? Ininya value admin-nya? Username passwordnya? Username passwordnya? Enggak. Ini masih gagal masuk sih. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa pakai CSS. Aku agak lupa deh. Komennya maksudnya apa ya? ini mau ngeklik masuk ke halaman login dulu. Iya, masuk ke halaman login dulu. Iya, masuk ke halaman login dulu. Kan dari halaman utama, terus masuk ke halaman login, baru ngisi username password, Om. Mau dibikin gitu prosesnya. Atau bisa aja sih langsung dibuka halaman login. Tapi mostly itu journey-nya masuk ke homepage,
Terus Iya. klik login link, isi kredensialnya, login, dan baru bisa buka ke halaman utamanya gitu. Ya bentar, ini saya salah ini deh kayaknya deh. Eh, aku lihat contekan dulu aja ya. Ya, buka kitab dulu, Om. Iya, 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 iya. Khawatir klik halaman, coba lihat dulu. Oh, Text add browser link. khawatir CSS. Browser. Iya, pakai link aja langsung ya. Dia link, pakai link aja. Ini harusnya bisa sih, pakai link. Pakai link aja mah kalau bayar-bayar. Iya, pakai link aja nih. Ya, kalau pakai link aja mah kalau bayar-bayar itu. Bayar-bayar apa tagihan gitu. Oh, iya, link aja ya. Pakai link, terus ID-nya login, link. Ya, ya, ya. Berarti di sini pakai link. Terus di sini ID. Terusnya gini. Coba bentar. Ya, kita coba lagi ulangin. Ini browsernya perlu di-close dulu nih. Ini nyangkut dia. Karena kena error. Oh, kalau error gitu Oke. dia bisa di close ini ya, nggak bisa di close pakai ini ya, harus manual ya. Karena udah keluar juga dari ini, Om. Dari apa namanya? Dari sessionnya tadi, sessionnya si dia. Jadi harus di-close manual. Nyangkut itu, stuck. Oke, kita coba lagi. Nah, mantap. Oke. Udah bisa ya masuk ke halaman login ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin username passwordnya. Buat masukin username password, ini kita bisa browser dot input text kayaknya. Input text terus. Nah, kita perlu inspect elemen juga. Ini input text itu kan ada banyak ya. Nah, ini perlu tahu input textnya yang mana nih. Oke, di sini input textnya dia pakai ternyata Oke. ID, UID atau pakai name UID. Nah, ini bisa kita pakaiin name-nya. Kayaknya bisa gini deh, name. Gini. Terus aku coba lihat lagi kodenya, lupa aku. Buat input. Oh, text field. Pakai set. Bukan input text, tapi text field ya. Text field. Terus dot set admin. Nah, kita coba lihat di sini lagi. Ini kan masih kosong ya? Ya, mana sih? Kita enter. Ya, masuk ya, teman-teman ya di sini ya. Nah, sekarang di sini juga kita cek lagi, di inspect elemen lagi. Ini name-nya passway. Oke. Name-nya passway, set admin. Enter. Ya, masuk. Kita inspect lagi di sini. Nah, terus di sini ada input type submit. Berarti kita browser terus pakai text field. Tadi apa namanya? Name button submit. Name button submit terus klik. Salah. Ininya Bukan text field. Typo Om. Browser. Oh, kayaknya nggak mau dia. Salah. Emang itu text field ya, bukan browser button ya bro ya. Ya, karena di sini dia pakai input Om. Oh iya juga. Pakai input. Jadi kita harus menyesuaikan Om. Sesuai sama itu ya. Iya. Dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena nggak dapet sih kayaknya sini. Gagal dapetin ya. Nggak ke locate. Nah, coba kita cek dulu. Locate itu false ya, gagal. Salah berarti. Namanya betul itu button submit. Button submit namanya nih. Udah. Bagus. Type submit, button submit. Kita pakai type aja ya. Type. Submit. Klik.
Kita cek dulu ya. Ya, ada nggak dia? Ada nggak dia? Masih nggak ketemu. Kalau kayak gini, tapi benar ya, S kecil. Harusnya sih, ini bukan button ya. Atau bisa kita akali Di pakai atasnya ngaruh nggak tuh bungkus di atasnya? bungkus TD ini ya, Pak ya? Harusnya sih nggak ngaruh, Pak. Karena tadi kita bisa akses juga nih, si input ini padahal di atasnya ada TD-nya juga nih. Based on value kali. Coba ya. Itu kalau di JavaScript-nya Om, tadi Om, Kenapa Om? kan ada itu tuh, ada apa namanya, inspect elemen JavaScript-nya tuh tadi tuh. Itu kayak mungkin ada itunya, ada yang bisa dilihat mungkin. Oh, Di bawah tuh, nah script itu loh. Ada nggak? ini. Oh, dia cuma buat nge-set ini doang sih Om. Oh, Validasi doang. validasi ya. Validasi. Coba aku pakai cara lain ya. Ini harus select element based on value. Pakai value. Value, oh itu tuh. Axis, tanya dulu axis. Value. Value-nya tadi login. Login ya. Ya. Nah, nggak tahu dapat tukang ini. Tapi kayaknya kayak error sih. Coba axis. False, tapi tadi dia nggak kena error ini ya. Coba ya, coba dulu ya. Ini kayaknya sih bisa ya. Soalnya nggak kena error. Nggak bisa. Gagal. Nggak mau. Ini yang kayak begini-begini cukup menantang sih. Maksudnya kita harus cari-cari cara biar bisa kita kita akses gitu. Yang pentingnya kan ini metodenya tuh seperti ini gitu. Nah, kalau kesulitan kayak gini tuh betul. Nggak bisa satu ini sama gitu ya. Betul banget Pak. Jadi memang ketika kita nge-scrap sebuah website nggak bisa kita samaratakan gitu. Nge-scrap website. Misalkan tadi saya nge-scrap website Dapodik gitu. Ternyata ketika nge-scrap website ini beda lagi caranya karena dia struktur HTML-nya juga beda banget gitu. Ya. Oke, tapi kurang lebih tadi kita udah bisa coba nginput. Cara nginputnya udah bener ya. Kita bisa nginput. Jadi nanti ketika di code-nya, ini kita tinggal bikin gini teman-teman. Terus ini yang password. Password doang. Password admin. Nah, harusnya ini udah bisa, terus ini tinggal diklik aja. Nah, cuma tadi kita masih gagal nih kita nih. Masih penasaran sih sebenarnya sih. Nggak apa-apa, next aja Om. Yang penting kan paling kita cara ada kerjanya gambaran lah. Ada gambaran kita ya. Oke. Ya nanti saya coba cari cara lagi buat nge-solve itu tadi. Ya ini udah harusnya udah bisa langsung masuk ya itunya. Nah kita coba sebentar. Ini saya coba lagi perlihatkan. Kalau misalkan kita langsung set kodenya di sini, itu apa yang terjadi di browsernya? Oke, ini langsung masuk ya di sini ya. Jadi kita langsung setnya secara programmatically gitu loh. Dari kode kita gitu. Nggak perlu lagi dari manual. Ini harusnya kalau diklik bisa sih diklik manual. Cuman masih mencari cara bagaimana bisa ngeklik dari kodenya ya. Ya. Oke, kurang lebih gitu. Nah, saya mau demoin satu lagi.
Jadi kalau kita buka browser, kalau by default itu dia akan selalu muncul browsernya. Nah, tapi kalau headless, itu browsernya nggak akan muncul gitu di UI. Kita coba tunjukkan ya. Nah, kalau tadi kan setiap saya ngebuka atau memanggil kelas ini, itu akan ngebuka browser kan ya teman-teman ya. Ini kita coba dengan metode headless sama dengan true. Oke, nah saya masuk nih ke sini, tapi nggak ada browser yang kebuka. Ya kan? Nah, salah satu keuntungan kalau kita pakai headless browser itu adalah memori yang digunakan atau RAM-nya itu agak lebih sedikit dibandingkan kalau ngebuka UI-nya atau isi browsernya langsung gitu. Cuman jujur saya belum tahu apakah kalau kita pakai headless mode itu akan kebaca sebagai bot. Kalau dia pakai robots atau pakai pengecekan bot ya. Ini tadi cukup menarik juga ya case studinya ya. Nah, ini cukup cukup enak juga kalau misalkan kita pakai headless true, sehingga misalkan kita mau buka di lokal pun ketika nge-scrape sebuah website itu misalkan ada 100 halaman mau di-scrape gitu, itu lumayan cepat jadinya nggak perlu nggak perlu banyak ngebuka browser realnya gitu. Oke. Harusnya tadi kita lihat coba agendanya lagi ya. Ya, udah sampai interaktif scraping ya. Login, klik action, cuman tadi kliknya gagal. Tapi tadi udah bisa ngeklik yang login link ya. Cuman login buatannya kayaknya perlu dicari tahu itu gimana biar bisa ngeklik. Udah jam 11. Sebenarnya masih ada background proses sama UI di dashboard gitu. Nah, cuma nanti next aja Om ya kan. Next time aja ya. Ya paling dari saya itu dulu ya. Next time mungkin kita buka sesi lagi untuk yang proses selanjutnya. Ada background job sama scheduling, sama kita buat ada UI yang bisa kita buat gitu buat mengakses data yang kita scrape. Oke. Dari saya sekian dulu. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau ada kekurangan dan kesalahan yang saya tidak sengaja maupun sengaja, mohon maaf sebesar-besarnya.